Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Faradia Putriadi bersama dua rekan saya. Saya Triana Jumatul Aulia Dan saya Agnes. jadi di sini kami akan menceritakan kembali sinopsis cerita teks sejarah yang berjudul Mangir karya. Pramudia Anantatur. Jadi saksikan ya. Di bawah sinar bulan purnama yang terang benderang tanpa setitik awan, malam itu terasa tenang di langit. Bulan naik perlahan-lahan menyinari setiap sudut bumi dari hutan, laut hingga manusia dan hewan. Namun di bumi Jawa justru berbanding terbalik. Ketegangan melanda tanahnya seolah manusia telah kehilangan kebutuhan akan ketentraman. Bahkan sinar bulan pun bergejolak tak wajar dengan ombak besar yang terus menggulung dan mengejar pesisir. Dalam suasana penuh gejolak ini, sebuah kapal peronda meluncur dengan kecepatan tinggi di tengah laut yang bergelombang. Kapal itu panjang, ramping dengan layar sutra yang berkilauan seperti emas di bawah sinar bulan. Para awak mendayung serentak seperti gerakan seekor naga menunjukkan ketangguhan dan semangat mereka di tengah lautan yang bergelora. Situasi ini memunculkan rasa amarah dan emosi orang tua, tepatnya Boris. Ia memilih untuk pergi tanpa ingin dicari. Gak bisa kayak gitu. Sementara itu di Demak, Sultan Trenggono menghadapi gelombang politik dari rakyat dan para musafir. Ia dinilai tak peduli terhadap ancaman Portugis yang mulai masuk ke Jawa. Sikapnya yang acuh ini membuat para musafir kecewa, apalagi setelah ia membunuh kakaknya sendiri, Pangeran Sedalapen, demi tahta. Para musafir mulai mempertanyakan apakah Demak masih pantas disebut sebagai pusat Islam di Jawa. Sultan di sisi lain lebih fokus membangun kekuatan pasukan kuda. Ia sering menunjukkan ambisinya untuk menaklukkan seluruh Jawa dan menghapus jejak. Meski dituding situasi kembali perlahan pulih, ketegangan masih tetap terasa. Setelah serangan dari Demak, sang Patikuban yang pertama diganti oleh seorang pemimpin yang bernama Kalacuil, pemimpin pasukan gajah yang kini dikenal sebagai Patih Wirabung. Di bawah kepemimpinannya, Kota Tuban kembali menemukan ritmenya. Pasar dan perdagangan laut kembali hidup, kecuali dengan wilayah Portugis di atas angin. Sang Adipati juga memberikan izin kepada kapal-kapal Tuban untuk berdagang ke Malaka dan Pasai, membawa harapan baru bagi kota. Namun, di tengah ketenangan yang kembali terbangun di Tuban, bayang-bayang konflik dan ambisi besar tetap menggayangi Jawa. Hubungan antara kekuasaan dan agama, serta pertentangan antar keluarga di kerajaan, menunjukkan bahwa perdamaian masih jauh dari jangkauan. Di tengah semua ini, rakyat Jawa hanya bisa bertahan sambil menunggu nasib pangan mereka yang terus berubah, seiring dengan permainan kekuasaan para penguasa. Itu dia sinopsis cerita teks sejarah yang berjudul Mangir Karya Pramudia Anantatur. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.